refleks menutup aset berharga miliknya. Anggi baru sadar kalau dia hampir melakukan kesalahan yang sama, namun kali ini siapa yang harus dia salahkan? Anggi menyerahkan diri dengan sukarela pada serigala yang sudah menjadi suaminya itu. Anggi tidak menggunakan BH karena BH itu tidak muat padanya. Anggi sebenarnya tidak bermaksud nakal, dia hanya ingin memastikan apakah yang dia baca itu benar atau tidak. Tadi siang dia sempat mencari tahu tanda-tanda kalau orang jatuh cinta. Pada awalnya Anggi kaget karena semua tanda-tanda itu ada pada dirinya. Ketika dia sedang berada di dekat Rehan, jantungnya selalu berdegup tidak normal, bahkan Anggi sempat berpikir kalau dia memiliki kelainan jantung seperti apa yang ibunya derita. Lalu Anggi selalu memikirkan Rehan kapanpun dan dimanapun ketika dia sedang sedih atau bahagia. Yang dia ingat pertama kali adalah Rehan. Bahkan tadi ketika dia hampir dilecehkan, wajah Rehan tiba-tiba muncul membuat dia sangat ingin berteriak memanggil laki-laki itu. Tubuh Anggi ambruk di atas lantai ketika Rehan sudah keluar dari walk-in closet. Anggi memegangi jantungnya yang masih berdegup kencang. Dia juga mulai meraba bibir-bibir Rehan, serasa masih menempel di bibirnya. Anggi merasa ini gila, kenapa dia harus jatuh cinta pada suami yang tidak pernah mencintainya? Apa yang harus dia lakukan? 10 menit kemudian Anggi dan Rehan sudah ada di meja makan. Mereka mulai canggung kembali. Anggi tidak bersuara, dia hanya fokus makan sembari melirik Rehan sesekali. Hatinya benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Bahkan ketika melihat Rehan yang sedang minum dengan jakun yang naik turun, hal itu mampu membuat Anggi menjerit dalam hati. Rasanya Anggi sangat ingin memegangi jakun itu dengan tangan mungilnya. Ya Allah, bolehkah Anggi mencintai orang ini? Anggi terus bergerak gelisah di atas ranjang. Dia menggenggam selimut dengan erat. Matanya terus melirik kanan dan ke kiri. Berada di kamar baru yang sangat besar membuat Anggi agak takut. Memang hujan sudah reda, petir juga sudah tidak terdengar. Namun nuansa kamar yang didominasi warna hitam membuat suasana di dalam sana terasa lebih mencekam. Anggi ingin meminta Rehan untuk menemaninya, namun dia takut suaminya akan menolak dan akan menuduhnya yang tidak-tidak. Anggi berusaha memejamkan mata, namun ketika matanya terpejam, bayangan segala dedemit malah muncul di depan wajahnya. Hal yang penting Anggi takuti adalah sejenis hantu-hantuan, apalagi pocong. Membayangkan matanya melotot dengan wajah hitam legam dan tubuh terbungkus membuat Anggi langsung merinding. Anggi sudah mencoba untuk membaca doa dan berzikir, namun semuanya tidak berhasil. Brak. Anggi langsung membuka mata dan berlari ke arah pintu. Dia membuka pintu kamar dengan tergesa, kepalanya menoleh ke sana kemari mencari sosok sang suami. Tidak ada. Suaminya tidak ada. Oh, Om Rehan. Anggi mulai bersuara memanggil sosok Rehan. Dia berjalan mengendap-endap sembari mengusap tengkuknya karena tiba-tiba saja dia merasa sangat merinding. Bulu romanya berdiri. Anggi semakin lama semakin takut karena tak kunjung menemukan Rehan. Matanya sudah berkaca-kaca karena berpikir kalau suaminya meninggalkan dia sendirian. Om tadi di mana? Om gak ninggalin Anggi kan Om? Bak, Anggi menjerit sembari menutup kedua telinganya. Dia berjongkok sembari memejamkan mata. Anggi benar-benar ingin pulang sekarang. Hantu itu mengganggunya. Anggi merasakan tangan besar menepuk pundaknya. Ampun Om hantu, tante hantu, siapa kamu? Jangan ganggu Anggi. Anggi anak baik, Anggi gak nakal, Anggi gak suka ganggu orang. Anggi janji Anggi gak ganggu. Tolong jangan makan Anggi. Anggi gak enak, daging Anggi pahit. Jauh-jauh dari Anggi. Anggi kembali memekik, tolong pergi, nanti kalau tidak pergi Anggi akan laporkan kalian ke Pak Ustadz. Pergilah tolong, Boncil ini aku Rehan. Aku bukan hantu. Rehan kembali menyentuh pundak Anggi sembari membungkuk. Dia yang tadinya ada di belakang Anggi kini sudah beralih ke depan gadis itu. Anggi mendongak, meskipun masih takut Anggi berusaha untuk membuka matanya. Om, Anggi bersuara dengan lirih. Om Rehan, Anggi memekik sembari memeluk leher Rehan. Dia malah menangis sesenggukan membuat Rehan agak heran padanya. Gadis ini semakin lama semakin suka memeluknya dalam keadaan apapun. Bocah ingusan ini selalu memanfaatkan dirinya seperti ini. Anggi takut. Anggi pikir Om hantu. Kenapa Om gak bicara sama Anggi?
Anggi mengerutkan keningnya. Masa iya ada hantu setampan dirinya? Jika memang ada, jenis hantu seperti apa itu? Lagi pula kenapa Anggi masih mempercayai hal-hal yang tidak penting seperti itu? Kamu ini mana ada hantu di sini? Kalaupun ada, hantunya pasti pada takut sama kamu. Om jangan gitu, Anggi kan masih lucu, Masa iya hantu takut sama Anggi? Apa karena Anggi tidak terlalu cantik, tapi kata ayah Anggi cantik kok. Kenapa mereka harus takut sama Anggi? Rehan berusaha menahan senyum. Gadis ini benar-benar random. Segala hal yang ada pada dirinya belum pernah ada yang konsisten. Terkadang dia sangat menyebalkan, namun di lain waktu dia juga sangat lucu. Rehan langsung menghilangkan senyum di bibirnya ketika dia sadar kalau dia sudah melampaui batas. Sudahlah, kenapa kau belum tidur? Besok pagi aku akan mengajarimu menyetir. Mumpung libur, aku nggak mau kamu terus menyusahkan. Kalau kamu sudah bisa menyetir, aku tidak harus mengantarkan kamu ke sekolah lagi, kan? Anggi mengangguk, namun kedua tangannya masih enggan melepaskan Rehan. Tangisannya sudah berhenti meskipun dia masih sesenggukan. Om temanin Anggi tidur ya. Anggi janji Anggi nggak akan mengganggu Om. Anggi nggak ngorok. Anggi takut kalau tidur sendirian. Tempat ini baru untuk Anggi. Rehan berpikir untuk sejenak. Kalau dia tidak menuruti permintaan Anggi, gadis itu pasti akan terus menempel seperti ini padanya. Baiklah, aku akan menemanimu, tapi lepaskan dulu tanganmu ini. Anggi melepaskan tangannya perlahan. Anggi mendengar Rehan yang mencibir padanya. Lelaki itu berjalan mendahului Anggi, membuat gadis itu langsung berlari lalu menarik ujung kaos yang Rehan kenakan. Persis seperti anak TK yang gak mau ditinggal ibunya. Sekarang tidurlah, Rehan menunjuk ranjang meminta Anggi untuk segera melepaskan tangan dari kaos yang dia pakai. Om ikut tidur juga, Anggi nggak mau Om ninggalin Anggi. Rehan memutar bola matanya malas, gadis ini benar-benar mampu membuatnya merasa sangat jengkel. Ya sudah, kamu berbaring aja dulu. Anggi naik ke atas ranjang dengan tangan yang masih memegangi kaos Rehan. Dengan sangat terpaksa Rehan ikut naik ke atas ranjang. Dia ikut berbaring ketika istrinya sudah berbaring. Aku gak akan kabur, Boncel, lepasin tangan kamu. Anggi dengan cepat menggelengkan kepala. Anggi gak mau nanti Om malah ninggalin Anggi. Anggi gak akan lepasin tangan Anggi. Rehan mendesah pasrah. Dia berusaha berbalik ke arah nakas untuk memastikan lampu. Namun ketika dia hendak menekan tombol lampu, Anggi menarik kaosnya dengan kencang. Apa? Anggi menoleh dengan wajah kesalnya. Jangan matiin lampunya Om. Anggi nggak bisa napas kalau lampunya mati. Astaga, bocah ini benar-benar membuat Rehan geram. Rehan tidak bisa tidur dalam keadaan ruangan yang terang. Lalu sekarang dia dipaksa untuk tidak mematikan lampu. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Ya sudah, kamu tidur saja. Anggi mengangguk. Baru saja Rehan ingin memejamkan mata, suara itu kembali mencemari pendengarannya. Om, apalagi Anggi? Rehan berbicara dengan nada yang kian meninggi. Om bisa bacakan dongeng untuk Anggi tidak? Tidur atau aku tinggal? Jangan banyak tingkah Anggi, aku tidak sebaik itu. Sekarang tidur atau aku matikan lampu dan pergi dari sini. Anggi mau tidak mau mulai memejamkan mata. Ya sudah, kalau Rehan tidak mau menceritakan dongeng untuknya, paling tidak Rehan tidak pergi dari kamar itu. Rehan membuka mata perlahan. Dia mengucek kedua matanya lalu menoleh ke sisi ranjang yang semalam ditempati oleh Anggi. Gadis itu tidak ada. Rehan tidak mengambil pusing dan memilih untuk bangun dan pergi ke kamar mandi. 20 menit kemudian Rehan sudah selesai mandi dan sudah berganti pakaian. Dia kembali melirik ke arah ranjang. Anggi benar-benar tidak ada. Gadis itu menghilang. Tidak mungkin bukan. Rehan berjalan ke arah pintu kamar lalu membuka pintu kamar itu perlahan. Rehan dibuat melongo ketika dia membuka pintu. Asap putih memenuhi seluruh apartemen miliknya. Matanya berusaha untuk melihat apa yang terjadi. Anggi, Rehan berteriak dengan sangat kencang. Anggi terus bergerak gelisah di atas ranjang. Dia menggenggam selimut dengan erat. Matanya terus melirik ke kanan dan ke kiri. Berada di kamar baru yang sangat besar membuat Anggi tidak kuat. Asap putih memenuhi seluruh apartemen miliknya. Matanya berusaha untuk melihat apa yang terjadi. Anggi, Rehan berteriak dengan sangat kencang. Setelah mendesak Rehan untuk berbicara, Anggi akhirnya tahu kalau sebenarnya dia tidak mirip ondel-ondel.
Entah apa laki-laki itu berpikiran, namun dia mengatakan kalau Anggi tidak seperti ondel-ondel.